jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Naila Bibi Primawi, Rahma Aini Nurul, Anissa Ramadhani, Devi Karyani, Tri Wulandari, Fatan. Oke, baik. Oke, baik semuanya. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai taat, istiqomah, ikhlas dan juga taubat. Nah, anak-anak perhatikan ya Ibu kali ini. Ada tahu ini apa? Iya, ini botol kosong ya. Dan ini sebuah uang koin. Nah, di sini Ibu ingin kalian semua melihat ke depan. Oke, coba kalian lihat di sini ya. Ini adalah sebuah botol. Botol ini kalau Ibu isi koin, satu koin, apakah langsung penuh? Tidak. Oke. Kenapa tidak? Karena cuma satu. Iya, karena cuma satu. Tapi kalau bisa Ibu punya banyak koin dan Ibu isi secara perlahan, apakah akan penuh? Oke. Nah, anak-anak, dari sebuah botol dan koin ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan secara konsisten itu namanya istiqomah. Ya, karena kalau misalnya kita cuma melakukan satu kali saja, nggak kita lakukan lagi, maka kita nggak akan tercapai ke tujuan kita istiqomah tadi. Tapi kalau kita perlahan demi perlahan melakukan memasukkan koin ke dalam botol, maka dia akan penuh. Ya. Kemudian, semisal ya, Ibu bisa seandainya supaya botolnya cepat penuh, Ibu gunting botolnya, Ibu gunting di sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Kemudian Ibu masukkan koin, banyak Ibu masukkan koin, apa yang akan terjadi? Bocor. Iya, kenapa bisa bocor? Karena ada lubangnya. Iya, karena ada lubangnya. Jadi ini sebuah istilah bahwasanya botol ini adalah kehidupan kita. Kalau semisal kita melakukan hal-hal yang di luar nalar, ibaratnya gini kan, Ibu gunting bisa botol di sini. Kalau Ibu menaruh banyak koin, koinnya pasti akan berterbangan kemana-mana kan? Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau semisal kita ibaratnya melanggar aturan yang ada dalam Islam ataupun melanggar hal yang lain yang bisa seperti mohon maaf, minum narkoba, kemudian juga bisa seandainya berkata kasar ataupun misalnya sampai kita tergelangi dengan banyak orang, itu kan kita sudah melanggar prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Atau bahkan lebih bahaya lagi kalau misalnya kita bisa sepertinya misal memakan babi, itu kan sudah jelas melanggar dalam Islam. Nah, itu namanya kita melanggar dari prinsip taat tadi. Kalau kita nggak mau seperti botol ini, yang dimana kalau misalnya dia udah bolong, itu udah nggak bisa dipakai lagi, maka kita juga harus menjadi orang yang seperti botol ini, yaitu tidak melanggar aturan-aturan yang ada di syariat. Ya. Kemudian perhatikan lagi ya, Ibu akan kembali memasukkan botolnya. Oke. Nah, anak-anak, adegan tadi itu sengaja Ibu lakukan dengan cara menjatuhkan koin tadi di bawah. Dimana ya, kalau kita tahu koinnya jatuh, ya kita kan masukkan ke dalam botol lagi dibalikkan, kita tahu koinnya jatuh, itu menandakan kalau seandainya ini Ibu analogi di sini itu adalah kita tahu kita salah. Kita tahu kita salah, maka yang kita lakukan itu adalah mengambil koinnya tadi. Nah, ini adalah analogi dari taubat. Kalau kita tahu kita salah dalam suatu kehidupan, maka kita itu harus bertobat. Jadi ibaratnya karena Ibu tahu Ibu ingin memasukkan botol di sini, ketika koinnya jatuh ya, Ibu ambil koinnya, masukkan ke sini, kerjakan. Begitu juga dengan taubat ya. Kalau misalnya kita tahu kita salah, kita harus kembali ke jalan Allah tadi, seperti umpama botol tadi. Dan ini terakhir, Ibu ingin memasukkan koin ke sini, itu bukan karena ingin terlihat keren oleh kalian, tetapi Ibu lakukan ini karena memang ada tujuannya. Ibu ingin memenuhi botol ini, gitu. Nah, ini merupakan salah satu prinsip dari
jalan yang lurus. Seumpama jalan yang lurus, berarti kita tuh nggak pernah belok, teman-teman. Kita selalu ke jalan yang lurus. Kita nggak pernah belok sama sekali. Jadi ini sudah menunjukkan kita berusaha buat bagaimana jalan kita tetap lurus tadi, biar kita tuh nggak melenceng ke kanan maupun ke kiri. Nah itu istiqomah. Istiqomah itu beda sekali ya, pengertian luasnya kita bisa kembali kepada Allah, harus tetap bersih teguh pada ajaran Islam, ya, tidak melenceng dari syariat. Tidak melenceng dari syariat tadi. Nah ini merupakan pengertian dari istiqomah. Nah kalau saya ditanya, ibu gimana sih caranya dari istiqomah? Ada yang tahu gimana cara dari istiqomah? Bergaul dengan orang yang soleh. Iya, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita mau istiqomah, kita tuh harus bergaul sama orang-orang yang soleh. Oke, mungkin dari teman-teman ada nih, misal seandainya saya bisa bu, meski saya bergaul sama, mohon maaf ya, orang-orang yang dalam tanda kutip, misal dia nggak pernah sholat bu, nggak pernah ini, tapi saya tetap teguh pada agama saya tetap sholat. Iya, itu memang bisa. Tapi ya anak-anak, kembali lagi ke jalan ini tadi ya, dimana kalau seandainya kita itu berteman sama orang yang bisa dibilang sholat, itu kita tuh kadang-kadang sering terpengaruh gitu kan, nggak bisa menentukan apakah kita bisa istiqomah atau tidak. Kalau kalian bisa istiqomah itu bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa, ya alhamdulillah kita berteman sama orang yang soleh. Kemudian ada yang tahu lagi cara kita istiqomah? Apa? Iya, niat yang lurus ya. Jadi sebelum kita itu kita juga harus memikirkan prinsip niat yang lurus. Kita di jalan yang lurus ataupun niat yang lurus. Dimana kita selalu pikir ya, oh ini nggak bisa kalau misalnya saya melenceng gitu kan ibaratnya. Bisa kita dirasa udah belok-belok ke kanan kiri. Bisa teman-teman ini bisa mohon maaf. Teman-teman seandainya meminum alkohol ataupun kayak minum alkohol gitu bisa di sebuah tempat-tempat yang tidak benar. Nah, ketika tahu kita sudah melenceng, anak-anak lebih kita cepat-cepat kembali ke jalan Allah tadi karena sudah tahu ya itu merupakan bagian dari kegiatan yang tidak benar. Nah, berikutnya itu adalah taat ya. Ada yang tahu taat itu apa? Tidak ya. Taat itu artinya adalah patuh. Ini kita artikan sebagai sifat patuh. Nah, di sini itu adalah patuh terhadap Allah. Dengan cara apa kita mematuhinya? Oh, dengan cara kita menjauhi larangannya, dengan kita tidak maling, kemudian juga kita tidak berkata kasar, kita tidak melawan orang tua, kita tidak membunuh teman dan lain sebagainya. Kemudian kita menjalankan perintahnya. Oh, kita mengerjakan sholat, kita berpuasa, kita membayar zakat, itu merupakan bagian dari menjalankan perintah Allah. Nah, ini namanya taat. Dari zaman sekarang ya anak-anak, di zaman kita yang dalam tanda kutip udah globalisasi seperti ini, sekali untuk menjalankan taat karena banyak sekali pengaruh-pengaruhnya yang ada di kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bisa menjadi insan yang taat tadi, yaitu dengan cara kita menjauhi larangannya dan menjalankan perintahnya. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, tidak ada ya. Nah, Bu, apa saja sih Bu di sini jenis taat itu? Nah, taat itu ada 3 ya. Di sini itu adalah taat kepada Allah. Kedua, taat kepada Nabi ya. Muhammad SAW. Dan ketiga, taat kepada pemerintah. Nah, jenis taat itu ketiga. Pertama taat kepada Allah yang disebut tadi itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Nah, kedua itu taat kepada Rasulullah. Kita taat kepada Rasulullah dengan cara kita mengikuti sunnah Rasul, menjauhkan
hati yang bersih. Nah, ikhlas itu adalah hati yang bersih. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita misalnya menolong seseorang atau kita memberi sesuatu kepada seseorang, kalau masih kita pertanyakan hal tersebut, itu bukan ikhlas namanya. Misalnya kayak, kira-kira itu ya kita misal ibu udah ngasih barang nih, bisa ke Naila Widi, terus ibu ngomong kayak, aduh gitu, kenapa ya tadi aku kasih barang aku ke Naila Widi gitu kan, padahal mungkin barang itu bisa aku pakai, meski ada ganjalan sedikit, itu namanya belum ikhlas. Kita masih ada sesuatu yang ibaratnya dalam tanda kutip sesuatu yang belum kita relakan gitu ibaratnya. Karena di sini ikhlas itu artinya kita bisa memberi dengan cara hati yang bersih, kita bersedekah dengan hati yang bersih, tidak ada pemikiran yang kayak aduh gitu kan, kenapa ya gitu tadi aku kasih uang 5.000 aku ke misal ke tukang jalanan itu, kenapa gak aku beli pentol aja gitu kan. Nah itu kita belum ikhlas, belum tercerminkan hati yang bersih terhadap sesuatu gitu kan. Lalu berikutnya itu adalah taubat. Taubat itu artinya kembali ya anak-anak. Taubat itu artinya kembali, artinya di sini ketika kita melakukan sesuatu hal yang berdosa, maka kita itu harus kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi ibu bilang ke kalian, ketika ibu menjatuhkan koin ya, ibu gak diam aja, ibu langsung ambil koinnya, biar koinnya itu bisa masuk ke botol ini sehingga bisa tercapai. Oke, baik, sampai di sini ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada kita akan main game ya. Jadi game itu ibu akan menunjukkan sebuah kalimat, nanti kalian berdiri di sini terbagi menjadi 2 kelompok ya. Jadi ada 2 orang kan, 3. Nanti kalian mengucapkan apa? Ketika ibu bilang bisa seandainya jujur adalah perbuatan yang baik, itu kan benar kan? Maka kalian silakan loncat ke kanan. Paham sampai di sini? Kalau bisa seandainya bisa kalian salah nih, bisa jujur adalah perbuatan yang baik. Oh misal itu kan bisa saling benar jawabannya kan, tapi kalian salah. Kalau loncat ke kiri, kalian boleh keluar dari barisan. Tandanya kelompok yang sampai itu kalah. Sampai sini paham? Oke, semuanya silakan maju ke depan. Untuk kelompoknya mungkin bisa ini bertiga ya, ini bertiga. Oke? Baik, silakan di depan. Kali kita akan ganti untuk ini kalian. Kanan itu benar, kiri itu salah. Gitu. Paham? Iya. Jangan lupa. Benar ya, untuk cari itunya. Oke, semuanya siap? Oke, pejamkan mata, tidak boleh lihat ya, jujur di sini. Hakikat ikhlas adalah bersedia melakukan perbuatan amal kebaikan agar reputasi sosial kita terjaga dan mendapat pujian dari orang sekitar. 1, 2, 3, silakan loncat. Ya, kembali ke proses semula. Jangan buka mata ya. Istiqomah secara istilah bermakna manifesti perbuatan yang senantiasa konsisten dan kokoh di jalan lurus yang diridhoi oleh Allah